Ya, kali ini saya akan membuat tutorial sederhana khusus untuk teman-teman Pantarlih yang saat ini sedang melakukan pemutahiran data dan mungkin sudah ada yang akan menyelesaikan hasil pemutahirannya dan sedang membuat laporan hasil coklit. Nah, jadi di layar kita di depan ini adalah model A, laporan hasil coklit. Nah, jadi teman-teman Pantarlih tentu saja untuk mengisi laporan hasil akhir ini harus berpedoman kepada laporan harian yang telah kita susun di dalam buku catatan harian Pantarlih. Nah, tetapi untuk mendapatkan hasil yang akurat, tentu juga harus dicocokkan dengan daftar pemilih yang telah kita lakukan pemutahiran. Nah, untuk melengkapi tutorial ini, di sini telah saya siapkan contoh. Ini adalah contoh daftar pemilih yang telah dilakukan pemutahiran data. Saya hanya mengambil sampel sebanyak 14, karena tujuan kita hanya akan memberikan edukasi atau hanya contoh saja. Baik, kita langsung saja. Jadi tentu yang pertama adalah tuliskan nomor TPS masing-masing, kemudian nama Pantarlih, dan kemudian NIK Pantarlih, dan juga nomor HP. Ini wajib untuk diisi supaya ketika ada data yang tidak sinkron, maka PPK ataupun TPS dengan mudah menghubungi teman-teman Pantarlih. Baik, kita langsung masuk ke dalam cara pengisiannya. Yang pertama yaitu 1 Romawi, jumlah pemilih yang diterima. Nah, ini maksudnya adalah jumlah pemilih yang ada di dalam daftar pemilih yang kita terima dari PPS. Nah, di sini contoh yang saya berikan, jumlah pemilihnya itu adalah sebanyak 14. Jadi lihat di jumlah paling terakhir atau di halaman terakhir, nilai yang paling terakhir itulah jumlah pemilih yang diberikan kepada setiap Pantarlih. Nah, tetapi karena di sini yang diminta adalah berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan, dan berapa jumlah laki-laki ditambah perempuan, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan yang ada di dalam data kita. Nah, tentu saja jika datanya sedikit seperti ini, maka kita bisa menghitung secara manual. Contoh misalnya laki-lakinya jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Nah, tetapi jika data kita itu terdiri dari banyak data, 200 atau 300 misalnya, tentu kalau kita menghitung secara manual, maka waktunya tidak efektif atau tidak efisien. Maka kita menggunakan rumus untuk menghitung berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman Pantarlih itu hanya mendapatkan print out daftar pemilih, maka silahkan minta tolong ke PPS-nya untuk menghitungkan berapa jumlah laki-laki dan jumlah perempuan di daftar pemilihnya dengan menggunakan Excel. Nah, jadi rumus yang dipakai adalah sama dengan ketik count if, kemudian buka kurung, blok semua data yang akan dihitung. Nah, kemudian supaya rumus ini bisa kita pergunakan berulang tanpa berubah rangnya, pada ringnya ini kita kunci dengan tombol F4, tekan F4, begitu juga ini, tekan F4. Kemudian titik koma, di komputer saya menggunakan titik koma, mungkin komputer teman-teman bisa saja menggunakan tanda koma. Kemudian tanda petik 2 di atas, kemudian tulis L karena kita akan mencari jumlah laki-laki, kemudian balas dengan titik 2 koma, kemudian balas kurung, enter. Maka jumlah L atau laki-lakinya sama dengan 8. Kemudian untuk menghitung jumlah perempuan, cukup rumus ini ditarik ke bawah, dan pada pembedanya L ini kita ubah dengan huruf P, kemudian enter. Nah, kemudian jumlah laki-laki ditambah perempuan, ya tentu saja sama dengan jumlah laki-laki dan perempuan yang ada di data kita, jumlahnya sama dengan 14. Maka di kolom 1 Romawi ini jumlah laki-laki kita tuliskan 8 dan perempuan 6, dan di kolom jumlah laki-laki ditambah perempuan masukkan rumus sama dengan sum ini, ya, enter. Nah, kemudian rumus ini kita tarik supaya di bawahnya juga menjumlah secara otomatis. Nah, sekarang 2 Romawi. 2 Romawi ini kita isi dengan data jumlah pemilih baru. Jumlah pemilih baru ini yang diisi di dalam model A, daftar potensial pemilih. Nah, jika misalnya ada, silahkan masukkan berapa pemilih baru berjenis kelamin laki-laki dan berapa pemilih baru berjenis kelamin perempuan. Nah, kalau tidak ada, tuliskan 0. Nah, kemudian kita masuk ke 3 Romawi. Nah, 3 Romawi ini berisi data berapa jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat. Berapa laki-laki, berapa perempuan, kemudian berapa jumlah laki-laki ditambah perempuan.
Nah, nanti jumlah keseluruhan data pemilih yang tidak memenuhi syarat ini kita masukkan di kolom ini. Nah, jadi di sini saya tuliskan rumus. Jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat laki-lakinya ini sama dengan sum. Nah, ini karena jumlah laki-laki ditambah perempuan. Enter. Kemudian untuk perempuannya sama juga ya, sum blok di kolom perempuan, kemudian enter. Nah, kalau di sini juga ini sama dengan sum blok di jumlah laki-laki dan perempuan, kemudian enter. Atau bisa juga di sini diisi dengan jumlah laki-laki ditambah jumlah perempuan. Nah, sekarang kita isi satu-satu. Yang pertama adalah berapa jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat karena meninggal. Kita lihat di daftar pemilih yang telah kita coklit di sini. Jadi untuk pemilih yang meninggal di sini ditandai dengan angka 1. Nah, jadi cukup kita perhatikan di kolom keterangan. Mana saja pemilih yang diberi keterangan angka 1. Jadi ini ya, 1, 2, 3. Kemudian pisahkan berapa laki-laki dan berapa perempuan yang meninggal. Di sini ini laki-laki, kemudian ini juga laki-laki dan ini perempuan, berarti 2 laki-laki dan 1 perempuan. Jumlahnya ini sama dengan ini laki-laki tambah perempuan, kemudian enter. Nah, ini kita tarik lebih dahulu supaya secara otomatis yang pemilih tidak memenuhi syarat yang lainnya di bawahnya akan terjumlah secara otomatis. Kemudian yang kedua, berapa jumlah pemilih ganda yang ditandai dengan angka 2. Nah, jadi kita perhatikan di kolom keterangan di sini, berapa jumlah pemilih yang ditandai dengan angka 2 ternyata tidak ada, maka kita isi jumlah pemilih ganda laki-laki 0, jumlah pemilih ganda perempuan 0, jumlahnya tentu saja 0. Kemudian pemilih di bawah umur yang ditandai dengan angka 3, kita cek di sini ya. Nah, ternyata tidak ada angka 3, maka tuliskan jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat karena berada di bawah umur, laki-lakinya 0 dan perempuannya 0, jumlahnya juga 0. Kemudian pemilih yang berstatus TNI yang ditandai dengan angka 6. Nah, jadi kita cari angka 6 di sini. Ya, ternyata di sini ada 1 ya, yang angka 6 dan dia berjenis kelamin perempuan. Maka kita tuliskan untuk laki-lakinya 0 dan untuk perempuannya 1, jumlahnya 1. Kemudian yang berstatus Polri yang ditandai dengan angka 7. Nah, kita cek di sini, ternyata tidak ada. Jadi tulis 0 untuk laki-laki, 0 untuk perempuan, dan jumlahnya tentu saja 0. Nah, kemudian pemilih salah penempatan TPS yang ditandai dengan angka 8. Nah, jadi kembali kita cek di kolom keterangan, cari angka 8. Nah, ternyata di sini ada 1 ya. Jadi keterangannya pemilih ini pindah TPS ke TPS 2 dan jenis kelaminnya adalah laki-laki. Di sini 1, perempuannya 0. Maka secara otomatis pemilih yang tidak memenuhi syarat itu terjumlah di atas. Jumlah laki-lakinya 3, jumlah perempuannya 2, dan jumlah laki-laki tambah perempuan yang tidak memenuhi syarat berjumlah 5 orang. Nah, kemudian kita masuk ke dalam Romawi 4, yaitu jumlah pemilih hasil coklit. Di sini rumusnya ada di sini, yaitu 1 Romawi ditambah 2 Romawi dikurang 3 Romawi. Jadi untuk laki-laki kita masukkan rumus, buka kurung, ini untuk laki-laki, 1 Romawi ditambah 2 Romawi, tutup kurung, kurang 3 Romawi, enter. Nah, kemudian seret ya. Nah, jadi jumlah pemilih hasil coklit atau setelah dilakukan pencocokan dan penelitian ini sebanyak 9 orang. Kenapa 9 orang? Karena jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat yaitu berjumlah sebanyak 5 orang. Nah, 9 ditambah 5 sama dengan 14 ya. Jadi 5 yang tidak memenuhi syarat dan jumlah pemilih setelah dilakukan pemutakhiran tinggal 9 orang. Nah, kolom selanjutnya jumlah data pemilih yang diperbaiki. Nah, jadi data pemilih yang diperbaiki ini adalah data pemilih yang masih memenuhi syarat, tetapi datanya harus diperbaiki. Nah, kita perhatikan di sini, untuk data pemilihan diperbaiki itu diberi keterangan U. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada 1, yaitu perubahan di dalam daftar pemilih tertulis S atau sudah memiliki KTP elektronik. Padahal setelah diadakan penelitian di lapangan, warga tersebut belum memiliki KTP elektronik. Maka ini masih kita masukkan di dalam daftar pemilih yang diperbaiki datanya dan jenis kelaminnya adalah laki-laki. Nah, jadi isi di sini laki-laki 1, perempuan tidak ada, jumlahnya
laki-laki ditambah perempuan sama dengan 1. Nah, kemudian jumlah data pemilih disabilitas. Nah, tentu di sini kita harus diisikan di sini ya. Jadi ini adalah sama dengan sum, ini jumlah laki-laki, enter, kemudian ini bisa ditarik, maka secara otomatis ini akan menghitung. Di perempuan ini akan menghitung berapa jumlah disabilitas perempuan, dan di sini berapa jumlah disabilitas laki-laki ditambah perempuan. Nah, kemudian di sini masukkan rumus sama dengan sum laki-laki ditambah perempuan, kemudian seret ke bawah. Nah, jika teman-teman melakukan pengisian di data yang dibagikan oleh PPS dan ternyata fungsi penjumlahannya tidak berfungsi, maka perhatikan di atas ini, yang ini, ubah formatnya dari custom menjadi general supaya bisa menghitung. Nah, jumlah pemilih disabilitas ini kita perhatikan di dalam daftar pemilih yang telah kita lakukan pemutakhiran di kolom disabilitas. Nah, jadi kalau ada angka 1, 2, dan seterusnya, berarti itu adalah disabilitas sesuai dengan tingkat disabilitas masing-masing. Ada disabilitas fisik, ada disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensorik bicara atau bisu ya, disabilitas sensorik rungu atau tuli, dan ada disabilitas sensorik netra atau buta. Nah, kalau tidak ada, cukup isi 0 ya, isikan 0 semua. Kalau ada, isikan sesuai dengan jenis kelaminnya. Maka di sini juga secara otomatis ketika kita mengisi ini, maka jumlah pemilih disabilitas di sini akan terjumlah secara otomatis. Nah, sekarang 7 Romawi jumlah stiker yang diterima. Nah, jumlah stiker yang diterima ini biasanya sesuai dengan jumlah KK yang ada di dalam daftar pemilih. Nah, di sini saya akan coba sekalian menunjukkan cara menghitung jumlah KK yang ada di dalam daftar pemilih. Nah, langkah yang pertama adalah blok KK yang ada di daftar pemilih. Kemudian copy, tempatkan di sheet baru, kemudian paste, kemudian masuk ke data dan klik pada ini remove duplikat, maka akan muncul pertanyaan seperti ini. Jadi diblok semua, kemudian dia di kolom B, kemudian oke. Nah, hilangkan kolom yang kosong itu ya. Nah, ternyata jumlah KK di daftar pemilih kita tadi itu hanya berjumlah sebanyak 7 kepala keluarga. Jadi dari jumlah pemilih sebanyak 14 ini terdiri dari 7 kepala keluarga. Nah, itu biasanya pendistribusian stiker itu disesuaikan dengan jumlah kepala keluarga yang ada di daftar pemilih kita. Jadi anggap saja di sini ada 7, kemudian yang digunakan juga 7. Jumlah stiker sisa tentu sama dengan yang dibagi dikurang yang digunakan. Kemudian jumlah KK hasil coklit. Dan jumlah KK hasil coklit ini adalah jumlah KK yang ada di daftar pemilih ditambah jumlah KK dari pemilih baru. Ya. Karena pemilih baru kita tidak ada dan KK yang ada di coklit kita 7, maka tulis 7. Kemudian jumlah lembar bukti pemilih terdaftar. Nah, model A daftar tanda terdaftar ini adalah kertas yang berisi daftar pemilih di dalam satu keluarga yang biasanya kita potong, sepotong untuk yang punya rumah dan sepotong untuk pantarlih. Jadi kertas itu yang disebut dengan model A daftar bukti terdaftar. Nah, tentu saja jumlah yang kita bagi itu yang dibagikan ya itu harus sama dengan jumlah stiker atau jumlah KK ya, ini sama dengan 7. Kemudian pemilih KTP elektronik dan calon pemilih. Nah, jumlah pemilih KTP elektronik ini dalam kurung keterangannya ini adalah jumlah model A daftar pemilih dan model A daftar potensial pemilih. Jadi berapa orang pemilih yang ada di dalam daftar pemilih ditambah yang ada di dalam daftar pemilih baru yang sudah memiliki KTP elektronik. Nah, jadi di data pemilih kita ini ada satu yang belum memiliki KTP elektronik, yaitu jenis kelaminnya laki-laki. Nah, berarti yang sudah memiliki KTP elektronik itu adalah sebanyak 13 orang, di mana terdiri dari 6 laki-laki dan 1 perempuan, jadi yang sudah memiliki. 7 laki-laki dan 6 perempuan yang sudah memiliki. Ini sama dengan 7 ditambah 6,
ubah menjadi general. Kemudian jumlah pemilih yang belum memiliki KTP elektronik yaitu 1 orang berjenis kelamin laki-laki. Ini 1, 0, jumlahnya 1. Nah, selesai. Kemudian isi di sini sesuai dengan desanya. Misalnya Desa Pelangi tanggal 28 Februari 2023, nama Pantarlih Mega apa ya? Cica Mega Lestari. Nah, setelah itu kemudian print out, tanda tangani, dan serahkan ke TPS. Nah, demikian tutorial sederhana kita kali ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar, dan kami akan berusaha memberikan jawaban sesuai dengan yang kami tahu. Demikian tutorial kita. Jangan lupa dukung kami dengan klik pada kolom like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih.